Baik, kembali lagi di hari ketiga belajar dasar-dasar ilmu hukum. Di segmen kali ini, di hari ketiga ini, mudah-mudahan kita tetap konsisten, tetap semangat untuk mendengarkan pemaparan atau penjelasan dari saya mengenai dasar-dasar ilmu hukum gitu. Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat namun to the point sehingga teman-teman yang menyaksikan video saya itu bisa langsung memahami apa yang saya jelaskan. Ya, sekali lagi di tengah kondisi kita, di tengah kondisi bangsa kita yang saat ini masih dalam suasana unjuk rasa di berbagai daerah ya. Kita berharap semua agar selesai. Pemerintah bisa apa namanya? Pemerintah bisa mengambil suatu solusi bagaimana keadilan untuk rakyat, untuk masyarakat itu nomor satu ya. Jadi unjuk rasa ini kan memang didasari oleh ketidakadilan yang ditunjukkan oleh berbagai anggota DPR ya yang memamerkan, yang flexing, di mana tunjangan mereka itu memiliki perbedaan yang cukup besar dengan rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Indonesia begitu. Jadi per bulannya itu anggota DPR bisa mendapatkan gaji sebanyak 230 juta bahkan hingga 280 juta jika ditambah komponen 50 juta untuk biaya sewa rumah dinas begitu. Sedangkan pendapatan per kapita di Jakarta itu hanya berkisar sekitar 5 juta rupiah. Jadi ada perbedaan yang sangat jauh, ada suatu ketidakadilan inilah yang dituntut oleh para pengunjuk rasa, para pendemo untuk bisa menerapkan suatu sistem yang adil dan sistem yang bisa mensejahterakan masyarakat begitu. Baik, nah dalam video hari ketiga ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara norma sosial dengan norma hukum. Jadi kedua norma ini banyak sering tertukar ya antara norma sosial dan norma hukum. Dan kita akan bahas sama-sama di sini apa perbedaannya. Nah, untuk memudahkan, seperti biasa saya akan memberikan share screen kepada teman-teman semua ya. Ya, jadi di hari ketiga ini dasar-dasar ilmu hukum kita akan membahas perbedaan antara norma sosial dan norma hukum. Nah, kalau kita ketahui kata norma ini artinya semacam aturan ya, suatu aturan yang mengatur sesuatu hal begitu. Ya, kita lanjut. Ya, nah kita akan bahas dulu apa itu norma sosial. Jadi, norma sosial ini, teman-teman sekalian, ini terbagi menjadi tiga jenis ya. Norma sosial ini terdiri dari norma agama, ada norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi, suatu norma agama merupakan bagian dari norma sosial yang diterapkan atau yang didasari oleh ajaran-ajaran agama masing-masing gitu ya. Jadi contohnya Islam, jadi ada norma yang mengatur bahwa seorang Muslim itu wajib sholat 5 waktu, wajib berpuasa di bulan Ramadan, wajib menunaikan em, zakat gitu itu. Jadi itu norma agama yang diatur dalam Islam. Nah, penganut agama Islam tentu saja harus mematuhi norma tersebut gitu. Bagaimana kalau tidak mematuhi norma tersebut? Nah, nanti kita akan bahas apa konsekuensinya. Jadi ketika misalkan ada teman-teman atau seseorang itu yang tidak menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Nah, itu bagaimana konsekuensinya? Nanti kita akan bahas. Jadi norma agama ini berdasarkan pada ajaran kitab suci yang dimiliki oleh masing-masing agama ya, yang mengajarkan bagaimana tata perilaku kehidupan di masyarakat secara horizontal maupun secara vertikal antara kita dengan Tuhan gitu. Itu norma agama.
Yang kedua, norma kesusilaan. Nah, ini norma kesusilaan ini norma kesusilaan berdasarkan dari hati nurani kita. Jadi, kesusilaan ini berdasarkan apa yang ada pada diri kita, apa yang ada di dalam nurani kita gitu ya. Contohnya, berbohong ya. Kalau kita berbohong gitu ya, jadi ada rasa-rasa bersalah terhadap diri kita sendiri. Jadi konsekuensi yang diambil gitu, itu wah saya berbohong tadi dengan eh, dengan kedua orang tua saya gitu. Saya merasa bersalah gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh seseorang yang melanggar norma kesusilaan ya, berbohong misalkan. Kemudian ya banyak ya, pokoknya yang bersumber dari diri kita gitu. Mengucapkan kalimat yang palsu misalkan. Jadi intinya setiap kesalahan yang berasal dari individu, yang berasal dari hati nurani kita, yang tidak tidak sesuai dengan hati kita, ini yang disebut norma kesusilaan gitu. Nah, yang ketiga norma kesopanan. Nah, berbeda dengan kesusilaan tadi. Kalau kesusilaan itu kan berasal dari diri kita sendiri ya. Nah, norma kesopanan ini merupakan norma yang timbul akibat adanya interaksi sosial dengan orang lain. Contoh, misalkan ya, ketika kita berjalan ya, kemudian ada orang tua duduk di situ, ya kita harus membungkuk misalkan untuk menunjukkan kesopanan kita. Contoh misalkan kita lagi makan ya, makan itu dalam norma kesopanan kan harus menggunakan tangan kanan ya. Ya, itu ketika kita menggunakan tangan kiri, itu artinya kita menyalahi suatu norma kesopanan yang ada pada adat biasanya masyarakat gunakan gitu. Nah, jadi norma kesopanan ini tentu saja harus dijunjung tinggi ya oleh oleh kita ya, oleh masyarakat, oleh individu agar agar kita tidak tidak merasa kalau kalau norma sosial ini sanksinya itu berupa pengucilan ya itu sanksi tertingginya atau kita biasanya itu dijadikan bahan gunjingan oleh masyarakat ketika kita tidak mematuhi norma kesopanan. Nah, dari ketiga norma ini ya norma sosial ini, norma agama, kesusilaan dan kesopanan ini berlaku dalam semua tatanan kehidupan sosial. Dan tentu saja tidak ada konsekuensi dari yang diberikan oleh negara atau tanpa sanksi oleh negara. Karena apa? Karena sifatnya memang sosial ya. Sifatnya sosial, sifatnya dibangun dari suatu adat istiadat, dari suatu kitab suci, dari suatu budaya yang timbul atau yang sudah berakar dari suatu masyarakat. Sehingga negara itu tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi ya. Jadi tidak mungkin ketika misalkan kita makan dengan tangan kiri, kemudian kita dapat ancaman denda atau pidana, ya itu kan tidak mungkin ya. Jadi begitu. Jadi norma sosial ini tidak ada konsekuensi atau sanksi dari suatu negara. Jadi begitu. Jadi kalau ada teman-teman yang masih bingung mengenai norma sosial, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar untuk kita diskusikan. Ya, yang kedua mengenai norma hukum. Nah, kita tadi bahas norma sosial ada tiga. Nah, sekarang kita bahas norma hukum. Jadi norma hukum atau aturan hukum, nih ya, aturan hukum ini dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Artinya di sini yang berhak membuat suatu aturan bisa saja untuk level undang-undang dibuat oleh DPR sebagai fungsi legislatif dan juga presiden sebagai fungsi eksekutif atau bisa saja dalam suatu badan atau instansi ya itu membuat semacam peraturan badan ya atau peraturan kepala gitu atau di tingkat daerah bisa saja seorang bupati memberikan atau menerbitkan peraturan daerah yang harus dipatuhi oleh masyarakat pada daerah tersebut. Yang jelas norma hukum ini dibuat oleh lembaga yang berwenang, gitu ya. Nah, nanti teman-teman juga akan kita bahas bagaimana tata urutan aturan perundang-undangan. Jadi siapa saja yang berwenang untuk menerbitkan suatu aturan. Nanti kita akan bahas itu. Nah, yang kedua,
Norma hukum ini memiliki sifat mengikat semua warga negara. Oke, nah, mengikat semua warga negara ini maksudnya itu adalah ketika aturan ini dibuat, itu dianggap semua warga itu tahu bahwa ada aturan tersebut. Jadi ada asasnya. Jadi ketika undang-undang dibuat dan disahkan secara resmi oleh DPR dan Presiden, itu dianggap semua warga negara ini tahu bahwa ada undang-undang tersebut, ada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Walaupun pada kenyataannya banyak warga negara itu yang tidak tahu bahwa ada konsekuensi pidana misalkan dalam suatu undang-undang. Gitu ya. Jadi memang pada konsekuensinya seperti itu. Dengan banyaknya undang-undang yang disahkan oleh pemerintah, semakin banyak pula ketidaktahuan warga negara akan adanya konsekuensi pidana maupun ancaman yang diatur dalam undang-undang tersebut gitu. Nah, ini menjadi catatan penting bagi pemerintah bagaimana bisa melakukan uji publik yang patut, yang banyak dalam membuat suatu rancangan undang-undang. Bagaimana masyarakat itu mampu dilibatkan, mampu diajak untuk berkomunikasi sebelum disahkannya suatu rancangan undang-undang gitu. Jadi jadi kembali lagi bahwa norma hukum ini merupakan norma yang mengikat untuk semua warga negara. Nah, ciri yang ketiga, norma hukum ini memiliki sanksi tegas dari negara. Norma sosial negara tidak memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman, tapi beda dengan norma hukum, di mana negara berhak untuk memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan tingkatan kejahatan atau tingkatan pelanggaran yang dilakukan oleh individu. Begitu. Jadi sanksinya tegas, sanksinya sudah diatur, sudah didesain sedemikian rupa berdasarkan tingkatan kejahatannya. Nah, bagaimana walaupun terkadang ini sanksinya ini tidak memiliki menurut masyarakat awam ya. Ini kok yang korupsi sekian miliar, sekian triliun dengan yang mencuri ayam ini terkadang hukumannya mirip-mirip ya. Jadi jadi yang jelas itu bagian-bagian dari suatu negara hukum di mana ya memang ketika suatu kejahatan ini dimasuk dalam peradilan ya itu sudah memiliki ranah yang lain ya ketika kita kita melihat bagaimana yang dihukum korupsi kok sedikit kemudian banyaknya diberikan apa itu abolisi atau amnesti segala macamnya ya itu nanti kita akan bahas karena hukum itu sangat bersinggungan langsung dengan politis jadi suatu norma hukum itu bisa saja menjadi disusupi oleh unsur-unsur politis yang membuat sanksi yang tegas menjadi sanksi yang tumpul begitu. Nanti kita akan bahas itu secara lebih dalam segmen indip ya. Jadi ini kita belajar dasar-dasarnya dulu gitu. Ya, contoh-contoh norma hukum jelas larangan untuk mencuri. Barang siapa yang mencuri ada konsekuensinya. Aturan lalu lintas. Nah, ini yang 2 hari lalu juga kita jadikan contoh barang siapa yang melanggar atau tidak membawa SIM ketika mengendarai kendaraan akan disanksi denda sekian seperti itu ya. Jadi yang jelas norma hukum ini adalah norma yang sudah resmi, yang sudah legal, yang sudah disahkan dalam bentuk formil. Nah, dalam bentuk formil, dalam bentuk undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya begitu. Ya, jadi itu bedanya norma hukum dan norma sosial. Nah, kita akan bahas lagi lebih dalam bedanya. Jadi norma sosial ini akan diberikan sanksi sosial. Contohnya dicemooh atau dikucilkan. Beda dengan norma hukum. Norma hukum tidak ada sanksi sosial, tapi ada juga sanksi negara. Nah, biasanya berupa denda ataupun hukuman kurungan atau penjara. Bisa saja orang yang melanggar hukum itu dikenakan sanksi sosial. Oke, bisa saja seseorang yang melanggar norma hukum itu juga dikenakan norma sosial. Oke, tapi seseorang yang terkena sanksi sosial itu tidak akan dikenakan sanksi negara. Nah, ini suatu kalimat yang perlu teman-teman dalami ya. Jadi
Ketika misalkan seseorang mencuri jelas dikenakan sanksi atau korupsi lah ya. Contohnya korupsi. Korupsi kemudian dijatuhi hukuman misalkan 12 tahun penjara. Nah, itu kan sanksi negara berupa penjara ya. Kemudian ada juga denda sekian miliar gitu contohnya. Jadi udah kena denda, udah kena penjara. Nah, seseorang itu juga akan kena sanksi sosial oleh masyarakat gitu. Jadi sanksinya double. Seseorang koruptor bisa saja dicemooh ataupun dikucilkan dalam lingkungan masyarakatnya. Jadi itu tadi, seseorang yang terkena norma hukum bisa saja atau kemungkinan besar akan juga menerima sanksi sosial oleh masyarakat gitu. Nah, bedanya selanjutnya norma sosial ini lebih longgar, tapi norma hukum ini lebih mengikat secara tegas karena sudah diatur oleh undang-undang yang resmi yang dikeluarkan oleh masyarakat gitu ya, teman-teman semua ya. Jadi, hari ketiga singkat. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa itu arti norma sosial, apa itu norma hukum, dan mengetahui apa bedanya ya. Jadi, mudah-mudahan kalau misalkan yang menonton banyak dan juga saya konsisten untuk maratonnya 30 hari memberikan ilmu-ilmu dasar tentang hukum, saya berjanji akan memberikan kualitas video yang lebih baik lagi ya. Kualitas sound yang lebih baik lagi, tentu saja untuk kenyamanan teman-teman yang menonton channel saya dan tentu saja juga untuk kemajuan saya dalam memberikan edukasi bagi masyarakat ya. Jadi ini bagian dari konsekuensi atau tanggung jawab saya sebagai seorang doktor ilmu hukum yang baru saja lulus dari Universitas Hasanuddin di Makassar. Jadi untuk bisa memberikan suatu manfaat, tentu saya akan memberikan edukasi dengan wadah YouTube yang saya miliki ini, begitu. Jadi free semuanya untuk teman-teman semua, terutama untuk mahasiswa S1 yang baru mendaftar, baru mencoba, baru memasuki suatu dunia yang disebut dunia hukum, begitu. Oke, baik. Sekian video kita di hari ketiga ini. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua.